biasa Kak Luar biasa pastinya. Kak Karen sendiri gimana kabarnya? Luar biasa banget Kak Keren Carla. banget. Iya. Kayaknya baru kemarin kita ibadah Zoom gak sih Kak sama adik-adiknya? Iya, ini udah pertengahan Januari ya Kak Iya ya. kan, Ya cepet ampun, banget. Banget ya Kak Tapi ya. ini ya adik-adik udah siap belum sih buat ibadah? Kayaknya masih ada yang rebahan sih Kak. Masih ada yang kucek-kucek mata tuh Kak, Iya, masih ngantuk belum kayaknya, Kak. mandi deh kayaknya. Ada yang belum mandi, ya ampun. Ya ampun, ayo adik-adik semua semangat ayo semangat. Kita Semangat, mau semangat. ibadah oke. Tapi sebelum ibadah Kak Karen nanti pimpin kita dalam doa. Oke? Ya adik-adik semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa ya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesempatan adik-adik untuk beribadah lagi Tuhan Yesus pada hari ini. Ya Tuhan berkatilah dan sertai adik-adik Tuhan supaya adik-adik dapat duduk diam dan tenang Tuhan dalam mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus berkati Tuhan, pimpin adik-adik dengan roh kudus-Mu. Tuhan Yesus berkati juga dan sertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Karen kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Karen? Kita mau nyanyi lagu favorit aku Kak Carla. Apa tuh? Yang bukan sembarang pekerja. Is asik. Lala, itu Kak, tapi aku mau adik-adik bangkit berdiri Oh ya, ayo, dulu. adik-adik semua bangkit Ya adik-adik berdiri. bangkit berdiri semuanya ya. Adik-adik semangat ya. Lelah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Allahku luar biasa, la la la, Dialah Raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Salam dari awal ya adik-adik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Allahku luar biasa, la la la, Dialah Raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Allahku luar biasa, la la la, Dialah Raja segala raja, la la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, la la la, aku dipakai olehnya, la la la, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Wah berarti keren banget ya Kak, kita jadi Banget, pekerja Kak. Tuhan Yesus. Iya Kak, karena tadi ada lirik yang sungguh amat istimewa, aku jadi punya lagu lain nih Kak Carla. Wah, apa tuh? Pasti ada sambungannya nih sama istimewa. Ada, tahu nggak apa Kak? Aku istimewa. Wah, aku Oh. tahu. Adik-adik tahu gak ya di rumah? Tahu dong pasti, pas banget ya Kak Carla Iya ya. dong, pas banget sama lagu Oke, tadi. adik-adik Kita masih nyanyiin aja ya, semangat Kak? kan? Iya. Pasti masih semangat sih Kak. Semangat, kita nyanyiin ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan
dengan Demi darah Yesus. Oke adik-adik, Iya. kita udah memuji Tuhan. Sekarang adik-adik semua boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita karena kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus,
sebentar kiranya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Biar apapun yang dibagikan oleh kakak-kakaknya, mereka bisa menjadikan itu sebagai rema di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi nih sama Kak Shalom. Nah, hari ini adik-adik kakak mau punya cerita yang menarik banget buat adik-adik. Tapi Kak Shalom mau adik-adik buka Alkitabnya, maupun handphone atau Alkitab juga boleh adik-adik. Buka di Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Coba adik-adik buka. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nah, perikopnya itu adalah pokok anggur yang benar adik-adik. Ayo kita baca ya adik-adik. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan terimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, adik-adik udah tahu belum cerita yang tadi kita baca? Firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Itu menceritakan tentang pokok anggur yang benar. Nah, benar banget. Nah, hari ini Kak Shalom mau jelasin lagi nih tentang pokok anggur yang benar. Nah, pada suatu hari ada bapak pengusaha, dia ini suka banget menanam pohon anggur. Dia punya pohon anggur. Dia punya kebun anggur. Nah, tanamannya itu banyak banget. Pohonnya itu banyak banget. Nah, setiap hari dia pelihara, dia kasih pupuk, dia kasih air. Pokoknya adik-adik kalau misalkan punya tanaman di rumah, adik-adik harus siram biar gak kering, biar gak mati adik-adik. Nah, waktu pada saat bapak pengusaha itu keliling-liling ke kebunnya, dia lihat, wah, kok ada pohon yang tumbuh besar, terus dia lihat yang sebelah ranting-ranting sebelah kiri dia lihat, kok gak berbuah ya, kok yang sebelah kanan berbuah ya. Nah, dia bingung adik-adik, kenapa satu pohon itu ada ranting-rantingnya, ranting-ranting itu yang ada cabang-cabangnya adik-adik. Nah, waktu pas dia lihat yang sebelah kanan berbuah, yang sebelah kiri gak berbuah, yang sebelah kiri itu tau gak adik-adik, kering, yang sebelah kiri itu mati adik-adik. Nah, pas dia lihat, wah, dia senang banget sama yang ranting-ranting sebelah kanan karena dia berbuah. Terus dia ambillah buahnya. Nah, setelah itu yang kiri adik-adik tahu nggak adik-adik gimana waktu bapak pengusaha itu lihat? Pas bapak pengusaha itu lihat, dia langsung potong, dia langsung buang karena pohon kalau misalkan udah mati, udah kering, pasti dibuang. Adik-adik kalau misalkan punya pohon, punya tanaman mati, kering, gimana? Mungkin gak disimpan lagi adik-adik karena dia udah gak bisa berfungsi lagi, udah gak seger lah istilahnya. Nah, habis itu pas dia lihat, setiap musim panen adik-adik, ranting-ranting yang sebelah kanan itu dia tumbuh buah anggur yang
yang sangat banyak. Jadi bapak pengusaha itu senang banget, sukacita banget. Karena pohon setiap panen yang sebelah kanan itu, ranting-ranting sebelah kanan itu tumbuh anggur yang sangat banyak. Nah, yang sebelah kiri tadi adik-adik, tahu nggak? Setelah ranting-ranting itu dipotong, dibuang, tahu nggak diapain? Dibakar adik-adik. Nah, dibakar habis itu udah nggak bisa digunain lagi kan? Nah, adik-adik tahu nggak bapak pengusaha itu siapa? Yang tadi yang kakak ceritain. Bapak pengusaha itu Tuhan Bapak kita di surga. Nah, pohon yang tegak itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ranting-ranting yang ada di pohon, ranting-ranting itu dia bisa tumbuh buah adik-adik. Ranting-ranting yang bercabang-cabang itu adalah kita, aku dan kamu adik-adik. Nah, buahnya itu adalah sifat kita adik-adik. Nah, ingat ya, yang pertama itu apa? Bapak pengusaha itu adalah Bapak kita di surga. Nah, pohon yang tegak itu adalah Tuhan Yesus. Nah, ranting-ranting yang ada di pohon, nah itu siapa? Kita, kamu dan kakak. Nah, buah yang tumbuh di ranting-ranting itu adalah kita juga. Tapi beda ya adik-adik, kalau misalkan buah itu sifat kamu dan kakak. Nah, oke, tadi di Yohanes 15 dia bilang kalau kita tidak dapat berbuah, kita tidak dapat berbuat apa-apa, itu karena ranting di pohon itu tidak melekat kepada pokok pohonnya. Nah, jadi adik-adik, pokok pohon itu adalah Tuhan Yesus, dan ranting-rantingnya itu adalah kita adik-adik. Nah, sama aja dengan kita kalau misalkan gak melekat, kita sebagai ranting-rantingnya Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Kristus, kita kalau tidak melekat kepada Tuhan Yesus, kita bakal mati adik-adik. Makanya adik-adik harus sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Nah, kayak misalkan adik-adik hebat nih, adik-adik ranking 1, tapi kalau misalkan adik-adik tidak melekat kepada Tuhan Yesus, sama aja kita bakal mati, kita hilang harapan kayak gitu. Oke? Nah, gimana sih kalau misalkan adik-adik tanya nih, Kak, kalau aku mau berbuah nih, aku mau jadi ranting yang berbuah, aku nggak mau jadi ranting yang kering. Nah, selain melekat sama Tuhan Yesus, tahu nggak apa adik-adik? Kita harus melakukan firman Tuhan, kita harus taat sama Tuhan Yesus, taat sama perintah Tuhan Yesus. Nah, kalau misalkan adik-adik punya temen lagi sedih, lagi sakit, nah adik-adik mesti hibur, adik-adik mesti berdoa buat teman-teman adik-adik. Nah, selain kita berbuah di hadapan Tuhan, kita juga berbuah di sekeliling kita juga adik-adik. Kita mesti menjadi dampak yang baik untuk teman kita, untuk menjadi berkat untuk teman kita adik-adik. Nah, kakak mau nanya nih, adik-adik mau jadi ranting-ranting yang berbuah yang manis atau ranting-ranting berbuah yang asem? Ayo, pastinya dong yang manis dong, karena kalau misalkan adik-adik makan buah yang asem, enak gak? Gak enak, enakan buah yang manis. Nah, adik-adik kesukaannya apa sih buahnya? Kalau kakak sukanya durian enak banget loh adik-adik. Nah, sama aja dengan kita mesti jadi buah kesukaan Tuhan dan teman-teman kita adik-adik. Siapa yang di sini tahu buah-buah roh? Angkat tangannya. Buah-buah itu ada berapa sih? Ada berapa? Nah, bener banget, ada 9. Apa aja tuh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi ya, buah-buah roh, adik-adik mesti dihafal, mesti diingat-ingat, oke? Kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik mesti ingat, kita mesti sifat kita mesti kayak gitu adik-adik, supaya kita berdampak buat teman-teman kita, buat papa mama kita, semuanya kita harus menjadi dampak yang baik. Nah, jadi itu tadi Yesus siapa? Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita mesti jadi ranting-ranting yang berbuah. Kita nggak boleh jadi ranting-ranting yang kering adik-adik. Nah, siapa yang mau jadi ranting-ranting yang melekat kepada Tuhan Yesus? Boleh lambaikan tangannya? Semuanya dong ya pastinya. Nah, oke adik-adik, supaya adik-adik mengerti firman ini, menjadi ranting-ranting yang melekat sama Tuhan Yesus, supaya menjadi ranting-ranting yang berbuah. Oke, sekian dari firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat adik-adik, supaya adik-adik bertumbuh hatinya, supaya adik-adik mengerti. Dan firman Tuhan ini gak hanya didengar doang adik-adik, tapi kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, yuk kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa berkumpul Tuhan di YouTube ini ya Tuhan, di ibadah online kali ini ya Tuhan. Itu semua karena berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, tadi kami belajar banyak banget tentang pokok anggur yang benar ya Tuhan, di mana kita jadi ranting-ranting yang berbuah, kita tidak menjadi ranting-ranting yang kering Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Berkati adik-adik yang di rumah ya Tuhan, supaya adik-adik mengerti firman ini ya Tuhan, supaya adik-adik dapat bertumbuh ya Tuhan di dalam-Mu ya Tuhan, menjadi dampak yang baik, dampak yang positif untuk teman-temannya ya Tuhan. Berkati juga papa mama yang menemani adik-adik ya Tuhan, berkati kesehatannya, berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sekarang kami mau mengakhiri ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa minta ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. God bless you. Dah.